sudah diakui punya sakit jiwa yang parah. Datang yang namanya Trump tahun 2017, 2018 dibatalkan semua itu. Lo artinya apa sih? Pasti ada agenda dia. Betul. Loh, kalau ada agenda bukan agenda Amerika, tapi di atas namakan sebagai agenda Amerika, pada agendanya Trump, ya kan kita sendiri tahu siapa dia. Aspek psikologis kita tahu dia, bahwa dia pebisnis, bahwa dia memang secara psikologi sudah diakui punya sakit jiwa yang parah. Halo kaum intelektual sekalian, wah gila. Luar biasa pengamatan daripada pengamat abal-abal, yaitu mantan dubes Iran yang ada di video barusan. Wow, gila. Luar biasa. Dia mengatakan bahwa Donald Trump itu sakit jiwa. Wow, gila. Ini sungguh di luar nurul. Kenapa saya mengatakan bahwa si bapak ini pengamat abal-abal? Karena dia mengatakan bahwa Donald Trump itu sakit jiwa dari sudut pandang psikologi, tapi dia tidak ngomong dari psikologi mana. Ya, datanya harus lengkap. Harusnya seperti itu ya. Kalau dia mengatakan bahwa Donald Trump itu sakit jiwa, sumbernya dari mana? Datanya dari mana? Data ilmiahnya dari mana? Harusnya kan ada data ilmiah, misalnya sumbernya dari psikolog A misalnya, atau psikolog B misalnya, penelitian A, penelitian C gitu. Harusnya seperti itu. Itu yang saya tagih dari dubes ini. Jadi jangan berpikir saya menghina dubes ini. Ya, jadi di Konoha itu ya, kalau kita mengkritik orang tua misalnya, gitu, mereka menganggap bahwa kita tuh benci dengan agamanya gitu. Nggak ada urusan dengan agama ya. Jadi ya, kita tinggalkan dulu agama ya. Yang saya kritik itulah masalah publik gitu ya. Ya, mantan dubes ini mengatakan bahwa Donald Trump itu sakit jiwa. Mana bukti atau data ilmiah yang mengatakan bahwa Donald Trump itu sakit jiwa? Setahu saya ya, dari penelitian, menurut data ilmiah dari penelitian psikolog Amerika, Donald Trump itu bukan sakit jiwa, tapi ada narsisnya. Ya, biasa disebut dengan NPD ya. Tapi apakah itu penyakit? Itu bukan penyakit yang sangat berbahaya. Ada banyak kok orang narsis jadi pemimpin. Ya, ada banyak di Konoha juga, ada banyak kok orang yang narsis jadi pemimpin. Ada banyak. Pemimpin itu harus narsis. Ya, berkali-kali saya mengatakan. Kenapa saya mengatakan bahwa pemimpin itu harus narsis? Kalau pemimpin itu nggak narsis, ya, maka mereka itu tidak akan percaya diri. Artinya gini ya, bukan berarti saya mengatakan semua pemimpin itu harus narsis ya. Tapi biasanya gini ya, kalau Anda jeli, Anda perhatikan ya, Bung Karno itu narsis itu. Pakai baju warna putih gitu ya, jas putih, sepatu putih, semuanya putih. Kemudian pakai peci, pakai kacamata, lalu mendongak gitu ya. Padahal saat itu Indonesia dijajah. Nggak ada satupun orang yang berani mendongak sambil berpidato. Itu narsis namanya. Apakah narsis itu baik? Baik. Itu baik. Ya, itu percaya diri. Ya, bagaimana mungkin ya orang percaya dengan Bung Karno kalau dia tidak percaya diri? Ya harus percaya diri gitu. Makanya pemimpin itu dibutuhkan yang namanya narsis. Asal jangan berlebihan. Yang jadi permasalahan itu berlebihan. Ya, pemimpin itu harus narsis. Ya biar orang percaya sama dia gitu. Ada banyak orang yang ngefans dengan orang yang narsis. Asal jangan berlebihan gitu. Donald Trump, Pak Prabowo juga kan percaya diri kan. Jadi kita itu ya membenci Donald Trump itu karena tidak seiman dengan kita, karena beda agama dengan kita. Coba kalau seiman dengan kita akan bela-belain kok Donald Trump. Ya, itu permasalahannya. Kenapa Bung Karno kita tidak pernah mengatakan Bung Karno narsis, dan Pak Prabowo kita tidak pernah mengkritik Pak Prabowo karena Pak Prabowo narsis? Ya karena seiman dengan kita gitu. Ya karena pemimpin kita. Kalau pemimpin orang lain kita kata-katain gitu. Jadi saya mengkritik pernyataan daripada mantan dubes ini. Makanya saya sebut mantan dubes ini pengamat abal-abal. Dia mengatakan Donald Trump sakit jiwa. Jadi yang membuktikan itu adalah orang yang menuduh. Yang menuduh itu kan mantan dubes ini. Dia mengatakan Donald Trump sakit jiwa. Ya, dia terobsesi dengan masalah pribadi dan sebagainya. Mana datanya coba? Data yang mengatakannya. Mana medis yang mengatakan bahwa Donald Trump itu sakit jiwa? Kan nggak ada. Mana bukti ilmiahnya? Sumbernya harus jelas gitu. Sumber yang paling utama.
Ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan lu ngata-ngatain orang tua pengamat abal-abal, ya ya bantah gitu, bantah pakai data gitu. Ya, saya tidak ada masalah pribadi dengan mantan dubes ini ya. Saya nggak ada masalah pribadi ya. Tapi yang saya kritik itu adalah masalah publik. Saya kritik pernyataannya gitu, bukan agamanya yang saya kritik. Jangan sedikit-sedikit bawa agama, jangan dulu. Ya, jadi kita bahas geopolitik dulu ya. Di Konoha itu kan masalah ini makin runyam karena bawa-bawa agama. Kita membela Iran itu karena seagama kan. Ya kan, jujur aja deh ya. Kalau Iran itu mayoritas beragama Konghucu, kita tidak akan pernah, never ya, tidak akan pernah membela Iran. Nggak mungkin. Ya, bayangkan kalau Amerika itu beragama Hindu misalnya, perang dengan Iran, Konghucu misalnya, atau Israel itu Buddha misalnya. Apakah kita peduli? No, kita nggak peduli. Jadi it's all about religion. Ya, ini semua karena agama. Pendukung Iran juga seperti itu. Ya kalau saya kritik mantan dubes ini maka saya akan dikata-katain sesat. Oh, kamu gak sopan sama orang tua. Bukan masalah sopan nggak sopan. Ya, dalam dunia konten kreator atau dunia digital itu boleh-boleh aja kita mengkritik, men-stitch video orang gitu. Asal apa? Asal sesuai dengan konteksnya gitu. Mana datanya? Saya nagih datanya gitu ya. Data ilmiahnya mana? Kan nggak ada. Ya, Bapak itu nggak ngomong ya. Menurut data A, data B. Ya, hostnya juga harusnya ya di TV tersebut harusnya nanya mana bukti ilmiahnya. Jadi sepertinya hostnya juga ya menurut keyakinan saya berpihak gitu ya. Jadi mantan dubes ini diundang untuk ngata-ngatain Amerika, ngata-ngatain Donald Trump, ngata-ngatain Israel dan itu tidak bagus. Itu salah total ya. Harus netral dong ya. Netral sama Iran, netral sama Amerika gitu. Saya tidak memojokkan Iran di sini ya. Apakah Iran punya kebaikan? Yes, Iran punya kebaikan. Iran itu salah satu negara paling ramah terhadap tamu. Ya, apalagi yang seiman. Mereka ramah sekali. Apalagi sesama Syiah. Kita akan dijamu gitu ya. Akan baik sekali. Kalau kita liburan ke sana itu pasti aman dan nyaman kalau kita Syiah dan beragama Islam ya. Tapi kalau dari Amerika, jangan coba-coba. Jadi itu artinya mereka itu hanya hanya baik pada sekelompok mereka. Ini primitif gitu ya. Bagaimana dengan orang Amerika? Orang Amerika itu ramah sama orang Iran, ramah sama umat Muslim, ramah gitu ya. Mereka tidak pernah membenci suku atau ras tertentu, enggak. Itu yang lebih netral itu Iran kalau boleh jujur ya. Ya, jadi jangan sedikit-sedikit yang salah itu Amerika, yang salah Israel ya. Ini kampungan namanya dalam berpikir ya. Sangat kampungan sekali. Saya nanya data ya, data ilmiahnya mana? Jadi pendukung Iran please gitu ya, kasih datanya. Mana data yang mengatakan bahwa Donald Trump itu sakit jiwa? Kan nggak ada. Jadi orang yang mendalilkan harus membuktikan bahwa dalil mereka itu benar gitu. Ya orang yang menuduh harus nyari data gitu, data yang ilmiah. Bukan saya yang nyari data, ya yang menuduh gitu. Ya itu yang saya pertanyakan. Ya, jadi pengamat di Konoha itu asal gitu ya. Ya menurut keyakinan saya, menurut dugaan saya, kayaknya media-media di Konoha itu di briefing dulu deh ya. Ya media-media di Konoha itu di briefing dulu gitu ya. Sebelum on kamera gitu ya. Nanti kamu ngomong ini ya, ngomong itu ya, ngomong begini ya. Ya. Jadi kalau saya perhatikan tuh nggak genuine ya, nggak natural gitu ya. Kalau ada pengamat yang netral seperti Pak Rizal misalnya dan lain sebagainya, maka Pak Rizal dicurigai gitu ya. Dicari-cari agamanya apa gitu ya. Ini nggak urusan dengan agama. Saya nggak tahu agama dubes apa ya. Ya kayaknya Muslim lah gitu karena dia dubes di Iran ya. Nggak mungkin ya Kristen dubes di Iran. Nggak mungkin, nggak masuk akal. Jadi sekelas dubes seperti ini guys ya, berpihak bagi yang seiman. Jadi apakah ini ada hubungannya dengan doktrin agama? Yes, ini berhubungan dengan doktrin agama. Apakah doktrin agama itu jahat? Tergantung ya. Tergantung orangnya. Jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu kita tuh dipengaruhi oleh doktrin agama. Bayangkan 5 kali sehari kita didoktrin gitu ya. Belum lagi ritual-ritual lainnya. Itu namanya doktrinnya. Kita didoktrin supaya setia dengan seiman gitu, seagama. Itu doktrin itu susah banget ya. Manusia itu manusia yang paling bisa didoktrin ya. Doktrin itu sangat memabukkan. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah.
Jadi makanya masalah ini jadi rumit karena apa? Karena doktrin agama. Kita membenci Amerika itu karena doktrin agama. Kita membenci Israel itu karena doktrin agama. Ya. Kita membela Rusia itu karena apa? Karena kita punya musuh yang sama dengan Amerika gitu. Ya, jadi ini sangat berbahaya sekali. Anak-anak muda yang nonton video ini ya please lah gitu ya. Jangan sedikit-sedikit yang salah Amerika, yang salah Israel. Kita lihat dulu gitu ya, letak permasalahannya gitu. Apakah Israel melakukan kesalahan? Yes, saya mengaku itu. Ya, Israel juga melakukan kesalahan. Ya, kadang-kadang proyektil mereka itu menyasar ke warga sipil gitu. Ini berbahaya gitu. Ya. Ini juga kesalahan gitu. Apakah Iran melakukan hal sama? Yes, menurut data seperti itu. Menurut data dari Reuters. Jadi kalau nanya oh, seputar data ya saya bisa ngasih datanya gitu ya. Itu data yang ilmiah. Kemudian bagaimana dengan masalah lainnya gitu ya. Seperti hukum internasional misalnya. Ya sama-sama melanggar. Amerika melanggar hukum internasional, Iran juga seperti itu ya. Israel juga seperti itu ya. Jadi sama-sama melanggar. Sesama pemain jangan saling mendahului gitu. Jangan merasa paling benar gitu ya. Di Konoha kan seperti itu ya. Yang pendukung Iran itu merasa paling benar. Oh, yang salah itu orang Amerika. 100% ya. 100% yang salah itu Amerika. Gue yakin itu dari sudut pandang pendukung Iran. Saya nggak tahu ya, kok pendukung Iran itu pada bodoh semua ya? Nggak maksudnya nggak semua ya, tapi ya, disclaimer on ya. Sorry ya, bukan semua. Saya melihat kok pemikiran itu bodoh ya. Saya tuh tidak pernah melihat pendukung Iran yang cerdas gitu ya. Bantah pakai data kayak gitu ya, data yang ilmiah gitu. Bahkan pengamat abal-abal di Konoha itu mengatakan Iran itu cerdas, Iran itu luar biasa, Iran itu wow. Padahal ya menurut data ya, ini data yang ilmiah ya. Lagi-lagi kita bicara by data. Kalau saya bongkar datanya pasti banyak orang Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Ya, jadi guys, kalau Iran itu cerdas, Ayatollah Ali Khamenei nggak mungkin modern, nggak mungkin. Itu tidak masuk akal. Ya, itu buktinya. Kalau Iran itu cerdas, nggak mungkin Iran itu blokade Selat Hormuz. Nggak mungkin. Ya, karena itu melanggar hukum internasional. Kalau Iran cerdas, maka ya kapal tanker Pertamina tidak mungkin ditahan di Selat Hormuz. Tapi pada faktanya kan ditahan kan. Jadi kita tuh SKSD ya, sok kenal, sok dekat sama Iran. Kita itu nggak dianggap coy. Kita nggak dianggap. Kita cuman SKSD gitu ya. Sok seagama gitu. Padahal kita nggak dianggap. Jadi berhentilah gitu mendewakan Iran. Berhenti. Kita biasa aja. Kita lebih fokus pada kepentingan nasional. Saya tidak ngajak yang untuk membantu Amerika atau membantu Israel. Kita fokus pada kepentingan nasional kita. Ya, kita fokus memperbaiki negara kita daripada habis energi kita. Ya, membela Iran gitu ya, donasi ke Iran gitu. Kita habis energi, habis duit segala macam. Apakah negara kita jadi negara maju kalau Iran itu menang? Enggak juga. Ya, nggak pengaruh gitu, nggak ngaruh kan. Ya paling yang ngaruh itu bensin gitu. Ya. Jadi menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan. Jadi pesan saya bagi Bapak mantan Dubes ya, saya tahu Bapak itu orang tua. Saya menghormati Bapak sebagai orang tua. Tapi saya tetap mengkritik walaupun orang tua ya. Jadi jangan ada kalimat yang mengatakan, "Oh, kamu itu masih muda, kamu mengkritik orang tua, nggak sopan," gitu. Ya, itu namanya feodal. Ya, dan dalam dunia feodal itu kan kita nggak boleh ya, kita harus hormat sama orang tua. Ya kita boleh hormat, tapi bukan berarti kita nggak bisa mengkritik. Boleh dong. Saya kritik itu bukan masalah pribadi. Kalau Pak Dubes ini punya istri 10, 20, 30 berderet, saya nggak ada urusan. Yang saya urus itu adalah masalah publik, bukan masalah pribadi ya. Jadi harus bisa dibedakan ya. Yang saya kritik itu bukan agamanya, tapi ya dia mengatakan bahwa Donald Trump itu sakit jiwa. Saya menagih mana datanya, data yang ilmiahnya mana. Harus ada sumbernya, sumbernya jelas dari penelitian ini, ya dari psikolog ini, dari psikolog itu, ya bukan berdasarkan perasaan gue, berdasarkan suka-suka gue, nggak bisa seperti itu ya. Jadi pengamat abal-abal seperti Bapak ini, ya please lah, jangan terlalu dengerin gitu ya.
karena dia jarang pakai data, dan pengamat-pengamat lainnya. Rata-rata pengamat di Konoha itu kan penyakitnya seperti itu. Mereka nggak bicara by data, mereka ya berdasarkan kebencian gitu ya. Ya, nggak semua yang tapi disclaimer, rata-rata seperti itu ya, pengamat di Konoha. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara mau menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Tapi ya, oke, sekian video ini. Terima kasih memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.